sekalian, kita bertemu kembali di dalam perpuluhan Jabu-Jabu GBKP. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang begitu baik buat kami, saat ini anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu buat kehidupan kami. Berfirman bagi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kehidupan kami tetap menjadi alat misi demi kemuliaan nama Tuhan. Melalui Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menjadi perenungan pada perpuluhan Jabu-Jabu ini tertulis di dalam Titus 1 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Amin. Saudara yang kekasih, terkait dengan renungan PJJ kita, diangkat topiknya mengenai pendidikan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, seberapa pentingkah pendidikan itu di dalam kehidupan kita? Kalau ditanya, semua orang barangkali hampir semua yang mengatakan penting, bahkan 100% mengatakan itu sangat penting. Tetapi belum tentu ungkapannya dari hatinya yang terdalam. Faktanya masih ada orang tua yang kurang mendukung pendidikan anak-anaknya. Bahkan orang-orang yang sudah dididik, nyata sekali perilakunya belum juga meyakinkan. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lebih dalam lagi. Bukan hanya seberapa penting pendidikan itu, tapi seberapa mendesakkah pendidikan itu buat kita sekarang. Mendesak atau tidak? Kalau memang kita pikir pendidikan adalah sangat mendesak, tentunya edukasi yang kita hadirkan benar-benar memberikan kehidupan melalui pendidikan yang ada di lingkungan kita. Nah, Titus, siapakah mereka? Titus adalah tim kerja Paulus yang ditempatkan di Pulau Kreta. Titus ini bukanlah orang-orang yang sembarangan, tapi dia adalah orang-orang yang di atas rata-rata. Baik kemampuan intelektualnya
kemampuan spiritualitasnya, kemampuan emosionalnya untuk menghadapi problem yang ada di Pulau Kreta, baik menyangkut ajaran, menyangkut etika, menyangkut kehidupan, termasuk menyangkut pendidikan kerohanian yang dapat mengubahkan hidup manusia kepada hal yang jauh lebih baik lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perpulungan jabu-jabu kali ini adalah mempegegehi kinitekan alu pengajaran. Artinya pengajaran di dalam gereja sangat penting dan mendesak, apalagi seperti yang dikatakan oleh Johannes Calvin bahwa pengajaran itu merupakan sarana fasilitas yang dapat membangun kehidupan jemaat dengan baik. Nah, untuk itu Paulus menyemangati Titus, meyakinkan Titus meskipun selama ini ada pihak-pihak tertentu yang meragukan kerasulan Paulus. Nah, dalam ayat yang pertama Paulus katakan bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Dia rasul dan hamba Yesus Kristus. Dengan demikian, keberadaan Paulus itu jelas bahwa dia adalah hamba Allah yang memiliki legalitas ilahi. Terkhusus ayat 3, Paulus melihat bahwa inilah waktunya, waktu yang sangat tepat untuk memberitakan Injil, mengingat situasi politik Timur Tengah saat itu mengalami peralihan yang selama ini ada beberapa daerah wilayah kerajaan yang memang memiliki blok-blok sekat-sekat yang tidak bersatu. Tetapi ketika Kekaisaran Romawi menguasai dunia dengan bahasa Yunani merupakan bahasa umum, sehingga sekat-sekat itu, blok-blok itu sudah tidak ada lagi, dan kesempatan yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi dengan mengejar kemajuan, yaitu membuka akses, jalan dibuka di mana-mana. Berarti kesempatan untuk melakukan perjalanan ke daerah lain itu sudah lebih aman, ya. Kemudian selain jalan, maka pemerintah Romawi juga telah melakukan hal-hal yang sifatnya kurang harmonis, seperti perang, itu sudah tidak ada lagi. Dan kesejahteraan sudah lebih baik. Nah, kondisi ini Paulus lihat adalah kesempatan yang baik sebagaimana Tuhan kehendaki. Untuk itu, waktu yang singkat jangan disia-siakan agar Titus benar-benar mampu melayankan firman Tuhan untuk mengubahkan perilaku-perilaku yang kurang baik. Tentunya dengan pengajaran atau pendidikan di dalam gereja.
pendidikan atau pengajaran yang mampu membuka hati orang dan sungguh-sungguh bertobat, dan akhirnya mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk itu kita lihat sekarang ini bagaimana gereja melakukan pengajaran. Apakah pengajaran yang dilakukan gereja saat ini sudah benar-benar memberikan pembebasan kepada manusia, bebas dari kuasa dosa dan imannya bertumbuh? Sementara kita melihat pengaruh kemajuan zaman, sepertinya iman ini agaknya sudah mulai mengalami erosi. Contoh di dalam katekisasi, itu kan pengajaran yang begitu penting, apalagi di sekolah minggu. Wah, itu kan basic. Ketika sekolah minggunya bagus, maka remajanya, pemudanya, apalagi katekisasi bagus, maka itulah benih-benih yang nantinya menjadi jemaat yang dewasa dengan iman yang tangguh. Tangguh imannya. Karena apa? Karena sudah digembleng semenjak dini, dan mereka akan menghasilkan buah-buah yang baik. Kalau pohon ara, rindang, rimbun tanpa buah, itu nggak ada artinya. Kita mengharapkan agar semua warga jemaat GBKP sungguh-sungguh memiliki kualitas iman yang dapat diandalkan, tahan uji, dan buah iman mereka menjadi ungkapan yang serasa berbisik, tapi dampaknya begitu luar biasa. Kepedulian terhadap sesama, korban bencana alam, korban kriminal, korban politik, dan sebagainya. Dengan demikian, buah itulah yang kita harapkan. Namun sangat ironi jikalau ada warga kita yang sudah meraih pendidikan yang begitu tinggi, bahkan mereka ada sebagai pejabat publik, petinggi di negeri, sangat disayangkan kalau mereka masih terlibat di dalam perilaku-perilaku hitam. Umpamanya ikut di dalam tindakan korupsi, tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya, mereka hanya mengejar uang. Padahal definisi pendidikan secara teologis bukanlah hanya untuk mencari uang, mencari jabatan, tapi definisi pendidikan secara teologis adalah bagaimana orang itu dipakai Tuhan sebagai utusan Tuhan di bidangnya masing-masing untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kebangkitan-kebangkitan, sehingga kehidupan ini jauh lebih baik. Saudaraku, apakah kita sudah melakukan definisi itu? Bahwa pendidikan yang kita raih, pengajaran yang kita terima, bukan semata mencari harta dan hidup serakah, tetapi kita diajak untuk menjadi utusan-utusan Allah dalam rangka memperbaiki kegelapan menjadi terang. Pada akhirnya, sama dengan zaman Paulus, hari ini juga masih banyak problem yang belum tuntas.
baik menyangkut etika, hukum, kemiskinan, dan lain-lain. Untuk itu sangat dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi seperti Titus yang dapat menghadirkan suasana baru, memperbaiki kehidupan lebih baik lagi. Figur itulah yang sekarang Tuhan butuhkan, termasuk saya, Anda, dan semua orang yang terpanggil untuk melakukan tugas yang mulia ini. Dengan demikian, maka pendidikan itu bukan lagi hal yang penting, tapi merupakan hal yang sangat mendesak, menjadi perhatian khusus untuk para pemimpin gereja. Ingat, masalah pendidikan pengajaran sekarang adalah merupakan hal yang sangat mendesak. Itulah panggilan teologis kita. Nah, untuk itu dalam kaitan PJJ ini kita diingatkan bagaimana pentingnya sosialisasi TK ataupun PAUD GBKP. Sekarang kita melihat bahwa TK atau PAUD merupakan langkah pertama untuk mengecap dunia pendidikan. Sangat disayangkan kalau ada anak-anak saat ini yang belum mengecap pendidikan TK ataupun PAUD. Nah, bagi pengelola TK atau PAUD sangat dibutuhkan tanggung jawab, karena ada juga kita lihat pengelola kurang serius, itu kurang baik. Kalau memang kita sudah lakukan itu seperti yang dikatakan Paulus kepada Titus, lakukanlah dengan baik, dengan maksimal, agar dari pendidikan pengajaran yang kita tabur ke depan, kita menuai jemaat-jemaat yang matang, yang memahami apa itu definisi pendidikan teologis, bahwa mereka setelah menerima pendidikan dan pengajaran dalam berbagai hal mampu melakukan tugasnya sebagai utusan Allah untuk memperbaiki kehidupan ini supaya ada harmonisasi. Itulah harapan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami merasakan bahwa kami semua dipanggil Tuhan untuk melihat bahwa pendidikan itu atau pengajaran itu bukan hanya sebatas hal yang penting, tapi adalah hal yang sangat mendesak dan kami siap untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ajarilah